Panasonic Award ke-18, kategori Host News and Information Talk Show, Karni Ilyas. Kategori Berita, Kabar Petang. Kategori Investigasi dan Majalah Berita, Menyingkap Tabir. Telusur. Kirim kategori Host News Program, Brigita Manohara. Kategori Special Event, Damai Indonesiaku. Kategori Talk Show Berita dan Informasi, Indonesia Lawyers Club. Apa kabar Indonesia Malam? Meja Bundar. Kirim SMS dan Twitter Anda untuk TV One. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sepak bola itu adalah satu seni. Tapi hanya kalau sepak bola itu dilakukan dengan baik, maka sepak bola adalah seni. Arsene Wenger, pelatih Arsenal yang juga dijuluki profesor sepak bola. Sekarang saya mau ke Pak Fritz. Fritz Simanjuntak, tim Sinergi. Ya, suara yang terakhir kita udah dengar, dan tidak hanya beliau. Saya baca di media sosial juga banyak suara-suara seperti itu. Seolah-olah, saya juga kaget, seolah-olah kalau dibubarkan, dibangun lagi yang baru akan jauh lebih baik. Bagaimana Pak Fritz melihatnya? Terima kasih Bang Karni. Jadi sebetulnya apapun ceritanya, membubarkan atau membekukan itu bukan sebuah langkah yang baik lah. Ya. Apalagi untuk sebuah organisasi olahraga yang sudah berakar banyak di masyarakat. Pertama adalah waktu kami di tim Sinergi melihat ya. Saya ingin cerita produk tim Sinergi dulu bahwa tadi Bang Karni dan Pak JK menyatakan bahwa sepak bola sudah menjadi identitas kebanggaan. Lalu kami dari tim Sinergi berdiskusi bahwa successful organizations atau organisasi yang sukses itu sebetulnya mestinya dengan organisasi lain itu harus motivate each other, build up each other, inspire each other. Jadi kalau judul di sini Menpora versus PSSI, kita nantinya ingin merubah sinergi Menpora dan PSSI. Dan itu bisa kita cari bentuknya sama seperti yang dilakukan oleh Brunei, sama seperti yang dilakukan terutama Australia adalah contoh. Saya udah menulis hal ini. Contoh yang paling baik sinerginya itu terjadi. Lagi-lagi diterangkan oleh Pak Joko, diawali juga dengan cooperative agreement antara asosiasi sepak bola dan pemerintah untuk apa saja yang harus dilakukan. Ya, kesepakatan poin-poin penting dan sampai sekarang saya belum melihat ada kooperatif atau cooperation agreement antara PSSI dan pemerintah. Lalu apa yang kita ingin menjadi kebanggaan adalah bahwa kita memutuskan untuk mengambil 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu 2045. Kita start with end of mind, di mana produk utama sepak bola yaitu kompetisi dan tim nasional. Ya, terus terang ini sangat ambisi dilakukan. Di sini ada teman saya Prof. Cipta Lesmana, ada Bang Yan Situmorang, ada Bang Togar di situ, kalau nggak salah ada yang lainnya juga Pak Gusti Randa, bahwa kita itu kemudian merangkum kompetisi sepak bola Indonesia pada tahun 2045 harus menjadi yang terbaik di Asia. Karena kita pernah, ya, Galatama dan sebagainya. Tim nasional itu harus lolos bahkan kalau perlu untuk menjadi 4 besar di World Cup.
Nah, pertanyaan adalah bagaimana kita sampai ke sana? Kita evaluasi kompetisi di Asia atau kompetisi di Indonesia. Hasil penilaian AFC itu memperlihatkan banyak beberapa aspek kekurangan yang sangat mendalam. Benar yang Bang Sarman katakan, yaitu pertama stadion. Sehingga mengakibatkan technical standar dari pertandingan ASL di Indonesia atau kompetisi di Indonesia juga rendah. Dua-duanya itu yang paling rendah. Yang bagus itu potensinya bagus, potensi bisnis bagus, potensi atau dukungan media bagus, tata kelolanya bagus, tetapi yang paling jelek dan membuat kompetisi itu juga rendah kualitasnya adalah stadion dan technical standarnya itu buruk. Itu penilaian AFC. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah siapa sih yang harus bangun stadion? Ya kan? Yang untuk membantu itu. Ketika Bung Karno dulu pertama kali mengusulkan untuk diadakan Asian Games, yang pertama kali dilakukan adalah membangun Stadion Gelora Bung Karno. Gubernur di Indonesia yang sekarang tidak pernah dilakukan oleh gubernur yang lain, yaitu Ali Sadikin. Dia membangun banyak gelanggang remaja dan olahraga lapangan sepak bola sehingga Jakarta menjadi juara PON berkali-kali. Nah, inilah yang kemudian kita melihat, kita taruh itu di paling ujung, urgent and important yang harus dilakukan. Salah satunya adalah keterbukaan dari PSSI, informasi, dan kemudian adalah sinergi dengan pemerintah untuk pemerintah membantu pembangunan gedung dan sebagainya. Itu yang kita hasilkan mengenai hasil tim sinergi. Mengenai pembekuan ini jelas, kalau kita ingin mengambil contoh, misalnya saya pernah menulis itu, Australia misalnya. Itu pembekuan itu di dalam undang-undang Australia ada namanya sport panel. Itu independen benar. Dan pemerintah menunjuk sport panel untuk melakukan penelitian pelanggaran apa yang dilakukan oleh asosiasi. Dan itu sport panel benar-benar mungkin maksud dari kantor Menpora semacam tim transisi, tapi itu dalam undang-undang. Undang-undang keolahragaan ada organisasi independen. Dan mereka mengeluarkan 53 rekomendasi, diserahkan ke pemerintah, diserahkan ke asosiasinya, dan asosiasinya menyatakan, saya tidak bisa melakukan ini. Akhirnya, komisi independennya tersebut, yang dipimpin oleh David Crawford itu, 53 rekomendasi perbaikan sepak bola Indonesia, menunjuk orang kedua terkaya di Australia untuk memimpin asosiasi. Dan sukses. Dengan FIFA kan? Oh, FIFA menyetujui langkah-langkah itu, gitu loh. Sehingga FIFA mendukung. tidak ban karena pemerintahnya mengeluarkan untuk dana melakukan rekomendasi itu sampai 2,9 juta dolar. Jadi pemerintahnya kemudian komit untuk membangun lapangan sepak bola di beberapa negara bagian. Itu adalah salah satu komitmen. Dan karena itu saya harapkan sebetulnya sekali lagi akhir diskusi ini adalah supaya terjadi sinergi antara Menpora dan PSSI. Kedua-duanya untuk menurunkan tensi lah, duduk sama-sama, mulai dari pertemuan antara Ketua Umum dan Menpora, secara bersama-sama membahas apa langkah keluarnya untuk win-win. Karena nggak bisa, kalau begini terus nggak akan bisa Indonesia. Baik, saya dari Simanjuntak, pindah Simanjuntak nih, Valentino Simanjuntak. Valentino Simanjuntak, CEO Asosiasi Pemain Sepak Bola Profesional Indonesia. Iya Bang. Gimana menanggapinya diskusi malam ini sebagai asosiasi pemain? Iya, kalau tadi dari Simanjuntak ke Simanjuntak nggak sembarangan itu Bang. Saya panggil Opung itu sama Opung Fritz tadi. Jadi harus hormat saya. Terima kasih Bang untuk kesempatannya. Kalau tadi dikatakan ada kutipan dari Vince Lombardi, ada Arsene Wenger. Saya mengutip dari yang dikatakan oleh Bill Shankly, salah satu pelatih legendaris. Banyak orang mengatakan bahwa sepak bola adalah masalah hidup dan mati. Kata Bill Shankly itu salah. Sepak bola lebih dari sekedar hidup dan mati. Dan saya pikir itu pun yang terjadi pada masyarakat di Indonesia yang begitu mengidolakan yang namanya olahraga sepak bola. Saya di sini mewakili anggota kami yang bergabung di Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Eloko yang ada di depan sana juga menjadi salah satu member kami. Dan juga
di sana ada rekan kita juga dari PSIR Rembang yang nanti mungkin mereka pun bisa bercerita apakah sampai dengan hari ini pun mereka mengalami hal-hal yang menjadi dampak dari apa yang saat ini terjadi di Indonesia. Melihat dari apa yang sudah dibahas, saya mendapatkan banyak respons dari pemain-pemain bahwa mereka nggak terlalu ngerti, Pak, apa yang dibicarakan. Nah, itulah salah satu PR kami, memberikan edukasi. Karena ketika bicara tentang pesepak bola, mereka taunya mereka main, mereka dapat haknya, mereka berkompetisi. Dan kami mengucapkan apresiasi di awal kompetisi ini, baik kepada BOPI dalam hal ini dan juga kepada PT Liga, karena berkomitmen ketika kami merilis daftar tunggakan gaji pemain di bulan akhir November 2014, masih ada 12 klub yang waktu itu belum membayar gaji pemain. Dan akhirnya pada bulan Januari hanya tersisa 1 klub. Dan untuk itu kami memberikan apresiasi. Ini adalah sebuah gambaran bahwa dari kami mewakili pesepak bola di sekitar tahun 2011, bahwa kalau di pelajaran bahasa Indonesia, Bang Karni, bahwa ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pesepak bola lebih sering jadinya bukan subjek tetapi jadi objek. Kami telah menerima sekitar 130 kasus, di mana 67 kasus sampai hari ini belum terselesaikan. Di sana, di kasus yang kami pegang, ada total kontrak yang disengketakan sekitar 8 sampai 10 miliar di sana. Kemudian kalau kita kalkulasi dengan yang kami ketahui tetapi tidak dilaporkan, itu ketika terjadi yang namanya dualisme pun masing-masing meninggalkan masalah sampai dengan tahun 2014. Bahwa ada sekitar hampir 10 miliar yang ada di salah satu liga, dan di satu liga lagi itu sekitar 5 miliar yang sampai hari ini tidak terselesaikan kepada yang namanya pesepak bola itu sendiri. Tetapi saking cintanya pesepak bola ini sama yang namanya olahraga sepak bola, mereka tetap berkomitmen untuk kemudian bermain di musim-musim berikutnya, karena salah satu dan mungkin satu-satunya mata pencarian mereka memang di olahraga sepak bola ini. Dan tadi kalau ada pendapat dari Pak Gatot bahwa divisi di bawahnya itu kemudian diberikan rekomendasi, sebenarnya banyak pemain di divisi bawah mempertanyakan juga kepada kami, karena dari 60 klub musim lalu ada sekitar 17 klub, maksud kami 17 perwakilan dari klub-klub, pemain yang ada di klub tersebut yang menyatakan bahwa mereka pun masih belum menerima haknya. Apalagi dengan keadaan sekarang yang membuat kompetisi ini berhenti, sehingga pesepak bola lagi-lagi tidak bisa untuk menjalankan profesi mereka. Dan kalau dilihat dari sikap kami, jelas bahwa kami melalui organisasi di atas kami yang namanya FIFPro, yang bersama FIFA sudah melakukan MOU, kami dalam posisi netral, Bang Karni. Dalam arti bahwa kami mengharapkan sesuai dengan official statement mereka, bahwa kami mengharapkan ada penyelesaian yang pragmatis dari masing-masing pihak. Dalam hal ini tentu saja Kemenpora dan juga PSSI dengan masing-masing argumentasinya bisa menyelamatkan sepak bola ini, termasuk itu dari kami, saya kira bukan hanya bolanya. harapan sepak bola, tapi Iya, harapan seluruh masyarakat. Betul. Sekarang seandainya 29 itu penyelesaian itu belum terjadi dan vonis jatuh dari FIFA, Ya. apa tanggapan Anda? Ada 2 opsi berarti, Bang Karni. Yang pertama, jika ban terjadi, maka seperti yang tadi diutarakan, banyak kerugian yang memang diterima. Kita punya 2 klub yang saat ini sedang bertanding di level Asia, Ya, AFC. dan ini prestasinya cukup baik, Persib dan Persipura. 2 tim yang selalu kami apresiasi karena merupakan tim dengan manajemen yang sangat sehat dan profesional dalam memberikan perlindungan dan juga tentunya hak terhadap sepak bola. Kemudian tadi pertandingan-pertandingan di SEA Games, pertandingan-pertandingan kualifikasi, itu tentu menjadi kerugian. Artinya ketika ban itu terjadi, maka ada hal yang memang kemudian menjadi tanda tanya bagaimana nasib Indonesia di situ. Sehingga kita tidak menginginkan itu terjadi. Tetapi keputusan itu kan tidak di tangan kita di sini. Artinya di sini adalah pihak-pihak yang berusaha supaya kita jangan sampai di ban. Kalau tidak di ban, berarti FIFA menganggap bahwa kita masih memiliki kemampuan untuk bisa memperbaiki lagi apa yang terjadi di sini. Dan itu yang saya pikir diharapkan oleh banyak orang untuk kelangsungan di sepak bola Indonesia ini. Jadi masing-masing ada plus minusnya, Bang, dalam hal ini. Dari sisi pemain, berarti
liga nanti akan dijalankan oleh siapa kan itu. Kemudian mereka bermain di mana kalau sampai di ban. Baik, Ya. kita rehat dulu pemirsa. Pemirsa, kita masih dalam diskusi Menpora versus PSSI. Sepak bola kita mati suri. Sekarang saya ke Aristo dulu. Aristo Pangaribuan. Sebagai Anda di sini apa jabatannya Direktur Hukum? Bagaimana secara hukum Anda melihat? Terima kasih Pak Karni. Jadi saya mau kembali dudukan persoalan ini dalam perspektif hukum ya, karena ini kan acara Indonesia Lawyers Club. Yang pertama adalah soal PSSI. Apa sih PSSI ini, makhluk apa di depan hukum? Tadi Pak Gatot sudah bilang acuannya adalah Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan nasional. Di situ ada 2 syarat untuk menjadi induk organisasi cabang olahraga. Yang pertama adalah dia harus menjadi bagian dari Federasi Olahraga Internasional yang bersangkutan, dalam hal ini PSSI menjadi bagian dari FIFA. Yang kedua, dia harus berbadan hukum, yang artinya dia harus mandiri. Dia bisa memanage affairs-nya secara mandiri. Nah, ini PSSI sebagai informasi adalah badan hukum perkumpulan dan sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman sejak tahun 53. Artinya hubungan antara pemerintah dengan PSSI ini adalah hubungan kemitraan. Oleh karena itu tadi Pak Joko, Pak Fritz, Pak Ketum juga bilang ada cooperation agreement. Artinya bukan hubungan atasan bawahan yang kemudian melahirkan surat peringatan. Yang kedua, kita harus melakukan redefinisi terhadap kalimat pembinaan di dalam undang-undang. Kalimat pembinaan itu bukan cek kosong yang diberikan undang-undang kepada menteri untuk mengisi apa saja, apa yang dia mau isi. Kita lihat bahwa kewenangan dari induk organisasi olahraga adalah berwenang untuk mengelola olahraga prestasi dan olahraga profesional. Itu jelas ada di dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Kenapa dia harus dikelola oleh induk organisasi cabang olahraga? Karena yang namanya profesionalitas itu harus independen, dikelola oleh independent organ. Itu adalah prinsip dasarnya. Nah, kemudian puncaknya dari cek kosong tadi yang diberikan kepada pemerintah adalah diisi dengan keluarnya SK yang menyatakan bahwa segala aktivitas PSSI itu tidak diakui. Nah, ini yang saya mau kita mau kaji di sini, Pak Karni. Yang pertama mengatakan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga lewat menterinya mengatakan bahwa segala kegiatan persepak bolaan PSSI tidak diakui. Itu yang pertama. Yang kedua mengatakan segala kebijakan PSSI, kongres luar biasa, batal demi hukum dan tidak mengikat bagi organisasi. Nah, ini yang menarik diktum ini. Kok Menpora sebagai pelaksana eksekutif dia menjadi badan yudikatif. Dia bisa mengatakan suatu putusan badan hukum yang mandiri tidak mengikat bagi dirinya sendiri. Tadi Pak Gatot bilang, ini PSSI kita melihat sebagai the whole entity. Ya, kemudian ada juga kerancuan di diktum keempat, dikatakan bahwa kompetisi tetap jalan di bawah supervisi KONI, KOI dan PSSI provinsi. Nah, padahal tadi katanya the whole entity ini tidak diakui kegiatannya, tapi PSSI provinsi disuruh melakukan supervisi. Jadi kita jadi bertanya, yang namanya badan hukum ini siapa sih yang dibekukan? PSSI provinsi, klub itu kan adalah anggota PSSI. Mereka berkumpul mendirikan apa yang disebut Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Itu badan hukumnya, itu wadahnya. Nah, kok diktum-diktumnya ini saling bertentangan. Dia menjelma menjadi kekuasaan yang luar biasa, selain eksekutif juga yudikatif. Kemudian saya juga mau bicara soal Pak Karni mengenai force mayor ya. Ini kalau saya salah sebut nanti dimarahin sama Pak Ridwan Saidi ya. Nah, mengenai force mayor ini. Jadi itu jelas ya. Tadi saya koreksi sedikit Pak Gatot, di KUHAP itu tidak ada force mayor, yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Udah saya koreksi. Oh, udah dikoreksi. Bagus. Nah, saya mau lihat dulu definisi force majeure-nya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan open interpretation terhadap force majeure. Tidak ada strict limitation apa yang disebut force majeure. Statuta PSSI ini adalah kontrak PSSI secara badan hukum terhadap anggota-anggotanya. Bagaimana kita menjalankan roda organisasi. Di pasal 86 sudah dikatakan bagaimana kita menentukan keadaan darurat, keadaan kahar. Nah, itu yang mempunyai wewenang adalah komite eksekutif dan sudah ditentukan. Kalau kita bicara force majeure secara umum, act of God itu abstrak. Bagi semua praktisi hukum, saya yakin ketika menyusun kontrak, government sanction itu adalah bagian dari force majeure. Itu sudah pasti, sudah hal yang lumrah lah untuk para praktisi hukum, untuk para lawyer di dalam suatu kontrak mendefinisikan force majeure sebagai government sanction karena itu di luar kekuasaan dari dalam hal ini PSSI. Nah, kemudian saya mau menggarisbawahi tadi masalah national law. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang SKN, syarat menjadi induk organisasi cabang olahraga adalah menjadi bagian dari anggota Federasi Olahraga Internasional. Artinya undang-undang itu secara langsung merekognisi dua domain hukum di sini, Pak Karni. Yang pertama domain hukum nasional, dan kedua domain hukum Federasi Internasional. Tadi kalau yang dikatakan Menpora ini masalah control mechanism, masalah pajak, itu ada domain hukum sendiri, administrasi. Misalnya pajak ada administrasi perpajakan, kemudian puncaknya adalah pengadilan pajak. Nah, kalau control mechanism itu tadi yayasan, misalnya dia badan hukum PT, mereka berebut kepemilikan, itu ada forumnya, pengadilan. Jadi jangan serta-merta Menpora ini menjelma menjadi pengadilan lewat SK ini. Inilah yang sebenarnya kita sayangkan, dan PSSI untung kita tidak hidup di zaman monarki absolut, bahwa penguasa ini sekarang kan ada pengawasnya, yaitu Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kita coba uji di sana. Kemudian soal rekomendasi. Nah, ini juga saya mau garis bawahi. BOPI adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam olahraga profesional. Tapi di dalam BOPI itu sendiri tidak ada perwakilan induk-induk cabang olahraga yang sebenarnya dia mempunyai kewenangan untuk mengelola olahraga profesional. Dan kita lihat dalam rekomendasi dalam pasal 51 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, ketika ada kejuaraan olahraga atau pertandingan, yang berhak mengajukan rekomendasi itu adalah induk organisasi cabang olahraga. Nah, ini kan ada dua domain hukum nih kuenya sebenarnya. Maka tadi itu harus ada suatu cooperation agreement. Nah, kedua saya juga mau koreksi sedikit masalah Yunani. Yunani itu juara dulu baru di ban, bukan kebalikannya, di ban dulu baru juara. Ya. Saya masih ingat dulu ya, saya juga kaget Yunani bisa juara. Yunani itu juara tahun 2004, competitionnya di ban tahun 2006. Jadi itu sesuatu hal yang perlu dikoreksi. Baik, terima kasih. Saya sekarang mau nanya pemain nih. Tadi asosiasinya udah. Erianto, pemain PSIR Rembang. Ya, betul sekali. Udah berapa lama Anda bermain? Untuk bermain profesional saya baru masuk pada tahun ini. Ya. Untuk junior saya dari kecil sudah bermain sepak bola. Di mana? Di kampung halaman di Sukabumi, di sekolah sepak bola, dan pernah ikut kejuaraan bersama timnas Indonesia junior. Baik, apa yang terjadi setelah katakanlah PSSI dibekukan dan berlanjut dengan dihentikan semua pertandingan liga? Saya sebagai pemain tidak ingin ikut campur urusan PSSI. Yang terjadi sama Anda, saya tanya yang terjadi sama Anda. Yang terjadi sama saya, yaitu saya tidak bisa bermain sepak bola untuk profesional. Saya tertunda karena ada pembekuan ini, tim-tim di semua kompetisi diliburkan. Dengan adanya hal ini, saya sebagai perwakilan dari teman-teman merasa sangat sedih sekali, tidak bisa berkompetisi, dan sangat disayangkan sekali generasi muda kita dari anak kecil
tidak bisa bermain untuk timnas jika pembekuan ini terjadi. Anda sendiri punya mata pencarian lain sebelumnya? Selain main bola? Sepak bola, tidak ada mata pencarian. Saya cuman di rumah membantu orang tua. Sekarang setelah dibekukan, apa yang terjadi? Anda pulang lagi ke kampung atau tetap di Rembang? Seminggu terakhir ini saya pulang ke kampung halaman karena di Rembang juga diliburkan, tidak ada latihan juga tidak ada kompetisi, maka saya kembali ke kampung bekerja di sana membantu orang tua saja. Membantu kerja apa itu? Orang tua saya sebagai petani dan saya kembali bertani dan saya cuma bisa latihan memotivasi anak-anak di sana. Apa harapan Anda sekarang dengan kejadian seperti ini? Harapan saya ke depan, saya sebagai generasi muda, saya berharap bahwa pembukaan ini tidak terjadi dan PSSI berserta Menpora kedepannya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Dan yang saya harapkan kedepannya Menpora dan PSSI bekerja sama untuk membangun persepak bolaan di Indonesia. Apakah diliburkan itu berarti gaji Anda juga dihentikan? Ya, jelas sekali. Dari prediksi gajian di awal bulan, karena dengan adanya pembekuan dan kompetisi diundur-undur hingga sampai saat ini belum berjalan divisi utama, maka hak kami sebagai pemain belum direalisasikan oleh manajemen, sedangkan kami sendiri beberapa bulan terakhir terus berlatih. Baik, terima kasih Arianto. Saya mau ke Christian Gonzalez. Ini pemain senior yang terkenal. Anda bermain di klub mana sekarang? Saya sekarang di Arema Cronus, Malam. Arema. Udah berapa lama di situ? Mau 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Ya, apa yang terjadi setelah ada pembekuan PSSI, pertandingan dihentikan, cerita yang Anda alami sendiri? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Que lo que pasa ahora que hacer pembekuan di PSSI. Ya, untuk saya sangat rugi ya. Untuk saya keluarga dan klub dan juga untuk semua teman-teman pemain sepak bola ya. Karena kita nggak bisa nggak bisa latihan, nggak bisa show, nggak bisa main. Dan juga untuk pemain muda nggak bisa keluar semua kemampuan untuk ke depan. Bagaimana dengan pendapatan Anda, income selama sejak dibekukan? Más vea, untuk semua bapak karena saya masih pusing stres, mau ya, saya bicara jujur, itu benar sekarang ya karena ini hidup kita pemain bola. Saya tadi juga dengar mungkin kalau nanti tanggal 29 mungkin ada sanksi untuk Indonesia ya. Apakah kita sudah pikir untuk sudah main di luar seperti Irfan, Andy, Sergio, mereka harus kembali lagi ke Indonesia. Jadi apa yang terjadi tadi setelah ada pembekuan? Relax saja, jangan stres. Yes. Setelah dibekukan, penghasilan Anda sendiri bagaimana? Salary? ¿Qué hago en la casa ahora, por ejemplo? Ya, aktividad saya sekarang cuman di rumah, cuman cuma siap-siap anak-anak untuk sekolah, baju-baju, main bola juga di depan rumah di jalan, seperti Bapak Bopi bicara dulu. Kalau Arema mau ikut ke rumah di jalan.
Dari mana Anda dapat pemasukan setelah tidak main bola ini? Enggak ada, cuman sekarang istri saya kerja. Bekerja? Iya, bekerja. Tapi mungkin sekarang saya tidak tahu mungkin tentang banyak politik ya, tapi karena sekarang kita nggak bisa main lagi, mungkin saya bisa jadi wakil bupati di mana? Itu apa terjadi sekarang? Saya doakan Anda jadi wakil bupati. Nggak, tapi saya masih punya visi, saya masih bagus dan masih kuat untuk masih tetap main di Indonesia. Karena saya sekarang sudah warna negara Indonesia dan sudah bangga bisa main untuk negara Indonesia. Jadi Anda masih pilih main sepak bola dibanding bupati, wakil bupati? Ya, men, saya alhamdulillah masih bisa main bola. Apa harapan Anda terhadap saya harapan PSSI? Nah, saya harapan untuk Bapak Menpora bisa buka sedikit hati ya, pikir untuk tidak terlalu ego ya, pikir untuk semua pemain-pemain dan juga keluarga-keluarga. Dan saya juga minta tolong karena kita sudah semua dewasa, bisa duduk satu meja sama Bapak Ketua, Bapak Lanyala untuk masalah bisa selesai. Baik, terima kasih Gonzales, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Mungkin Mbak Eva Siregar Gonzales ada yang mau ditambahkan? Karena beliau saya dengar stres. Ya. Dia bilang saya keras, padahal lembut sekali. Oh enggak. Ya mohon maaf, mungkin saya mewakilin suami saya karena dia sebetulnya udah prepare dari rumah untuk menjelaskan banyak titipan unek-unek dari pemain, dari supporter, dari pekerja-pekerja yang menjual kaos di lapangan. Jadi minta tolong kalau Gonzales di TV, tolong bilang dengan terhormat Bapak Menpora, tolong dengarkan rakyat-rakyat kecil gitu. Ya mungkin kami nggak tahu politik, saya nggak tahu tentang yang tadi dijelaskan apa-apa, saya nggak tahu. Yang taunya saya maunya semua itu damai itu indah, dan mungkin suami-suami kita cepat untuk main, itu aja permintaan kami. Karena penderitaan banget penderitaan yang dirasakan keluarga. Saya mewakilin istri-istri silaturahmi se-Indonesia. Saya punya tim, saya sendiri yang buat, itu namanya WUPS, bukan ada legalitas, nggak ada, saya cuma silaturahmi karena saya merasa istri dari Gonzales, pemain asing yang naturalisasi, dan saya bertanggung jawab lah, pingin silaturahmi biar nggak katanya orang sini kan kalau udah suami luar katanya sombong, jadi saya nggak seperti itu. Jadi semua isi-isi banyak yang curhat dengan kami, nadanya hancur banget gitu kehidupan mereka gitu. Jadi mungkin saya insya Allah saya untuk masa depan ada untuk makan ya. Tapi ini untuk ngomongin beribu istri yang maksudnya menderita dengan kejadian seperti ini. Saya cuma mohon sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat saya untuk Bapak Menpora, Bapak PSSI. Sekiranya bukalah damai itu secepatnya untuk suami-suami kita cepat main. Saya nggak tahu apa-apa. Ini curhatan hati benar dari istri-istri semua. Tolonglah, gimana caranya biar main? Tapi sekali lagi maaf ya kalau saya boleh ini dalam lingkup FIFA. Jadi katanya kalau udah FIFA itu baru
bisa diakuin dunia gitu. Jadi meskipun kita main apa-apa, tapi kalau enggak dalam lingkungan perlindungan FIFA mungkin kita masih tarkam gitu. Itu yang kita bicarakan. Saya nggak tahu kalau mohon maaf, bukan saya sok pinter, tapi saya mohonlah sekiranya cepat kita buka kompetisi yang dinaungin untuk FIFA biar kita jadi profesional terus lah gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sekarang mau ke Pak Rahmat Darmawan, pelatih Persija Jakarta. Mantan pelatih nasional. Silakan sebagai pelatih Pak Rahmat Darmawan lihatnya. Saya sangat setuju dengan mengatakan bahwa sepak bola dan bertanding adalah identitas kami. Di situ ada harga diri kami, di situ ada kebanggaan kami. Jadi mungkin bapak-bapak bisa menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan statistik, tapi mungkin bapak-bapak tidak pernah merasakan apa yang kami rasakan sebagai pemain dan pelatih, bahwa kami punya passion di sepak bola. Bapak bisa mengatakan apapun tentang hal yang berkaitan dengan statistik, angka-angka dan sebagainya. Tapi kami merasakan betapa saat ini kami merasa kebanggaan kami sebagai pelatih dan pelaku sepak bola di lapangan hilang. Dan saya pikir jelas keinginan kami cuma satu, kami ingin berkompetisi, kami ingin bertanding. Lalu apa kompetisi yang kami inginkan? Tentu kompetisi yang ideal, kompetisi yang berkualitas. Dan kita akui betul masih banyak kekurangan-kekurangan kompetisi yang kita lakukan. Itu sesuatu hal yang wajar. Karena memang kita jujur, kita baru saja masa transisi, baru adanya dualisme kompetisi, baru 2 tahun mau berdiri saat ini, kemudian dihantam badai seperti ini lagi. Dan menurut saya, kita juga tidak terlalu jelek kok. Dari kompetisi yang kita ciptakan, ada kekurangan pasti, tadi sudah disinggung. Teman-teman dari APPI tadi sudah memberikan data-data dan Bopi sudah merespon. Kita sangat bersyukur dan kita berterima kasih bahwa itu bagian dari perjuangan pemain dan pelatih untuk kita ditinggikan harga kita ya, untuk distandarisasi bagaimana memperlakukan seorang profesional. Tapi kalau kita melihat indikator dari kompetisi yang kita buat 2 tahun berturut-turut, 2 tahun terakhir, tahun lalu dari hasil kompetisi kita Persipura masuk semifinal AFC. Itu diingat. Arema tahun lalu masuk 16 besar. Tahun ini 2 klub yang mewakili dari kompetisi kita, mereka dua-duanya saat ini lolos ke babak 16 besar AFC. Ini jelas, kalau kita mau bicara indikator. Lalu kalau kita kembali bicara kepada passion kita sebagai pesepak bola, sebagai pelaku sepak bola langsung. Ya, sebetulnya sangat simpel dan mudah sekali di dalam menghandle permasalahan tentang 2 klub yang mungkin dianggap tidak memenuhi persyaratan dan sebagainya. Kita ada satu contoh. Persija pada tahun 2012 seingat saya mengalami permasalahan yang sama. Ada klaim dari Persija 1928, tapi tidak kemudian melarang kompetisi tidak berjalan. Persija tetap jalan. Proses legalitas Persija ditentukan oleh pengadilan tinggi. Dan itu terjadi kemudian di dalam perjalanannya Persija dimenangkan saat ini yang bermain Persija. Kenapa itu tidak dilakukan? Ini yang kita juga heran. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa sebenarnya ada banyak hal yang perlu untuk diingat ya, bahwa menghentikan kompetisi kemudian juga melarang kita bermain sepak bola saat ini tentu akan sangat merugikan banyak pihak. Sekarang kita lihat antusiasme orang-orang tua terhadap putra-putrinya untuk mengantar mereka ke sekolah bola. Untuk mengantar ibu-ibunya sekarang yang dulu ibu-ibu tidak pernah mau menengok sepak bola, sekarang mereka mengantar anaknya, menungguin anaknya. Semuanya punya cita-cita, ada 2 hal, berprestasi di sepak bola atau paling tidak anaknya terhindar dari pergaulan-pergaulan yang bisa merusak karir mereka masa depan. Penting diingat. Lalu haruskah kita matikan motivasi itu dengan hal-hal seperti ini? Saya pikir kita semua harus berpikir lebih jauh lagi tentang masa depan bangsa kita. Banyak hal yang kita kurang. Kita akui,
salah satunya tadi disebutkan oleh Bapak Sarman kalau nggak salah ya, tentang infrastruktur. Salah satu syarat untuk membangun sepak bola adalah harus tersedianya infrastruktur yang tidak hanya kualitas tapi juga kuantitas. Lalu tanda tanya untuk saya adalah itu tanggung jawab siapa? Kita ingat tadi dikatakan Bang Ali Sadikin membangun stadion, tapi saat ini lihat di Jakarta stadion digusur. Kemudian pindah ke Lebak Bulus, stadion Lebak Bulus sekarang digusur lagi. Ada mau dibuat stadion BMW, sampai hari ini belum ketahuan kapan di stadion berhenti. Artinya kenapa? Ini tanggung jawab siapa? Apakah ini kemudian disalahkan hanya kepada PSSI? Saya rasa semua harus punya tanggung jawab yang sama dalam porsinya masing-masing. Banyak hal yang masih harus perlu untuk dikerjakan. Tidak hanya mengurusi hal teknis mengenai kompetisi, tidak hanya mengurusi hal-hal yang menurut saya bisa diselesaikan oleh federasi, diselesaikan oleh KONI dalam hal ini yang membawai induk olahraga di Indonesia. Jelas di sini bahwa menurut saya terlalu teknis sekali, terlalu kecil. Dan sekali lagi indikator prestasi sepak bola Indonesia, kalau kita bandingkan dengan tahun ke tahun, jelas kita ada penurunan di sana. Tapi kita harus ingat juga bahwa 2 tahun terakhir ada tim 19 yang sukses. Memang tidak dihitung dalam poin FIFA, ya, sehingga tidak mendongkrak ranking kita di FIFA. Lalu tim SEA Games, kebetulan saya sebagai pelatih 2 kali kita masuk final di 2011 dan 2013. Tapi tidak dihitung FIFA, karena itu bukan event FIFA. Ini juga sebuah indikator yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi kalau kita bicara hanya dari ranking yang dikeluarkan oleh FIFA, jelas FIFA punya parameter yang berbeda. Di situ ada jumlah pertandingan atau FIFA Dit yang terus digelar sama mereka harus kita penuhi, tapi kita ada beberapa permasalahan yang sehingga kemudian kita rankingnya menurun. Karena kita tahu ya saat ini fase transisi loh buat sepak bola kita, Bang Karni. Ingat, pasca kita dualisme kompetisi, dualisme kepengurusan, itu sudah sangat luar biasa menyiksa kita. Saya sampai harus tidak hanya enak dan tidak enak dengan teman yang dulu bermain di liga yang berbeda, ya. Saya pribadi tidak ada masalah, tapi kemudian mereka menjadi masalah dengan saya. Itu bagian dari satu hal yang sulit untuk bisa diterima. Lalu belum lagi ada persahabatan yang kemudian terputus. Dan tidak hanya kepada pesepak bola itu terjadi, merusak dualisme hal itu ya. Kita lihat sekarang sampai wartawan pun terpecah. Ingat betul, wartawan ada dulu wartawan IPL, ada bilang wartawan ISL. Dan kenyataannya sampai hari ini ada teman wartawan yang jujur tidak bertegur sapa dengan wartawan yang dari seberang sana. Ini kan aneh sebenarnya. Nah ini tolong dihindari. Kami memohon sekali lagi hanya untuk hal yang sangat sederhana. Lanjutkan sepak bola ini dan mari lihatlah passion kami sebagai pelaku sepak bola. Perhatikan tidak hanya dengan hal-hal yang tidak penting. Mari kita jadikan momentum ini untuk perbaikan. Saya rasa belum terlambat, sekarang masih ada waktu kurang lebih 10 hari untuk kita merenung, kemudian memutuskan hal yang terbaik. Semoga bisa kita capai dalam sisa waktu ini, Bang Karni. Terima kasih. Sebagai satu lagi, ya, sebagai pelatih, kalau kita akhirnya vakum begini, menurut Pak Rahmat itu berapa lama pemain itu masih punya kemampuan kalau nanti bisa bermain lagi? Jujur, tim saya sudah mulai berhenti tidak latihan sepulang kita dari Papua. Waktu itu kita berangkat ke Papua untuk bermain lawan Persipura. Kita sudah sampai sana, kita mencoba lapangan, kemudian ada managers meeting yang menyatakan kita tidak boleh bermain. Artinya pada saat itu dikatakan tidak main, maka kurang lebih dari sekarang ada 12 hari. Sementara dalam teori olahraga kepelatihan, 2 kali 24 jam tidak berlatih, ada penurunan kondisi fisik. Jadi bayangkan kalau itu tidak kita latih dengan baik, di mana pemain masuk dalam zona latihan, mungkin pemain bisa jogging, bisa melakukan aktivitas. Tapi kalau tidak dalam zona latihan yang sudah biasa kita atur, tentu ada penurunan. Dan tentu butuh waktu untuk mengembalikan kondisi fisik mereka. Baik, terima kasih. Ya. Sekarang Pak Cipta Lesman. Terima kasih Bung Karni. Ini perseteruan
pemerintah, Kemenpora dan PSSI yang terjadi sekarang hampir persis sama dengan yang terjadi 2011. Ya. Dan akibatnya kita sudah tahu fatal sekali. Tadi pelatih kita yang kondang itu sudah bercerita bagaimana fatalnya. Ini gara-gara lahir IPL. Ya. Nah, konflik ini asalnya itu dari tesis yang menurut saya keliru sekali. Tesis itu secara langsung disinggung tadi oleh Pak Sarman, yaitu prestasi bola kita di titik nadir. 2011 juga begitu. Maka waktu 2010 digelar Kongres Sepak Bola. Tujuannya untuk menggusur pengurus PSSI. Ini dianggap nggak becus, korupsi macam-macam gitu ya. Lahirlah IPL. Tapi kita lihat Pak Karni gagal total. Kongres PSSI, Kongres Sepak Bola di Semarang gagal. Upaya menggusur pengurus PSSI dengan menggulirkan IPL, lalu terjadi dualisme, gagal. Nah, jadi karena intervensi pemerintah. Sekarang juga jelas intervensi pemerintah, yaitu oleh Kemenpora ini. Nah, orang-orang Kemenpora, termasuk Menpora, menurut saya tidak mengerti apa itu sepak bola. Jadi Pak Gatot, tolong kasih tahu Menteri, minta Pak Menteri itu baca statuta FIFA. Apa itu Pak Karni sepak bola? Sepak bola ini memang unik. Itu di statuta FIFA dikatakan sepak bola adalah a game controlled by FIFA and organized in accordance with the laws of the game. Sepak bola adalah olahraga yang dikontrol, diawasi oleh FIFA dan dijalankan menurut aturan main. Aturan mainnya diciptakan juga oleh FIFA. Mau tidak mau semua harus taat kepada ketentuan ini. Saya bingung, Menpora membentuk tim transisi. Antara lain, tim transisi itu tugasnya adalah menggulirkan ISL. Bagaimana bisa menggulirkan? Kembali lagi statuta FIFA. FIFA mengatakan liga itu hanya bisa digulirkan oleh asosiasi yang diakui oleh FIFA. Tidak ada tuh tim transisi, tidak ada. Nah, asosiasi bola di Republik Indonesia yang diakui oleh FIFA adalah PSSI sampai hari ini. Jadi tidak bisa tim transisi ini. Lalu kita baca nama-nama tim transisi, ini seperti abal-abalan. Hampir semua dari pengalaman di bola. Bingung saya, bingung sekali ya. Paling cuma 2 atau 3, masih mending sedikit. Sebelumnya nama sudah bocor. Sebagian besar itu purnawirawan jenderal semua. Lebih-lebih gila lagi. Jadi menurut saya Pak Imam sudah kesulitan mencari orang-orang untuk anggota tim transisi. Pak Imam ini semua sudah tahu lah. Nah, begitu digulirkan nama-nama itu, 3 orang mundur. Ya, 3 orang mundur. Nah, saya sangat menyesalkan apa yang dikatakan oleh Pak Gatot. Pak Gatot mengatakan kalau kita di-ban oleh FIFA, itu bukan nightmare. Kenapa takut sama FIFA? Waduh, ini Pak Gatot nggak ngerti bola. Bahaya Pak kalau di-ban Pak. Ya, tadi pelatih sudah bicara, Gonzales sudah bicara. Waduh, ini betul-betul maha serius. Nah, terus Pak Gatot saya heran juga. Beliau mengapresiasi pernyataan Pak Jokowi, pernyataan Pak JK. Nah, bulan Maret saya dan rombongan tim ad hoc sinergi dan pengurus PSSI, waktu itu masih di bawah Pak Johar, bertemu dengan Pak Yusuf Kalla, ya. Pak JK duduk di sini, sebelahnya Mas Tommy, sebelahnya lagi Cipta Lesmana. Ya. Kita kasih laporan, Menpora ditelepon sama Pak Yusuf Kalla. Mam, ini kenapa Mam? Sudahlah, pemerintah jangan ikut campur bola gitulah. Ini belum bayar pajak ini. Bagaimana bisa bayar pajak? Bertanding aja belum. Biarkan mereka bertanding, dapat duit, nanti suruh bayar pajak begitu loh. Nah, Pak Karni wawancara dengan Pak JK 2 hari yang lalu, temanya sama. Saya catat di sini. Pak JK mengatakan membina, tapi jangan dibunuh atau gimana gitu kan ya.
Jadi membina memang kewajiban, betul loh ya. Nah, hubungan PSSI dengan pemerintah adalah hubungan kemitraan. Itu betul tadi yang katakan siapa tuh ya. Bukan atasan bawahan. Kenapa begitu? Kembali lagi ke statuta FIFA. You like it or not, FIFA adalah penguasa tertinggi kalau kita bicara sepak bola. Nah, jadi intinya begini. Pelajarannya apa, Bung Karni? Setiap kali pemerintah intervensi pasti gagal. Pasti gagal. Nah, jadi kita berharap supaya Pak Menteri nonton acara ini, saya dengar dari luar negeri gitu ya. Atau Pak Gatot betul-betul menyampaikan message di sini kepada Menteri bahwa apa yang perlu dilakukan, segera cabut pembekuan unconditionally, tanpa syarat. Ya, untuk kepentingan pemain, istri pemain, para pelatih semua gitu loh. Kita lihat yang luas kepentingannya. Baik. Itu Pak Karni ya. Makasih. Pak Joko tadi ada yang mau dilurusin apa? Tapi pendek ya. Terima kasih Pak Karni. Bapak-bapak di sebelah kiri kanan meminta saya mengklarifikasi data-data yang disampaikan Pak Sarman kaitannya dengan interaksi PSSI dengan FIFA. Tahun 2010 memang bantuan terakhir dari FIFA turun, setelah kita didera konflik sampai tahun 2014 baru diturunkan semuanya. FIFA turun ke setiap federasi, ada dalam bentuknya financial assistance 250.000 di tahun 2014 akumulasi 4 tahun. Tahun 2015 yang disampaikan Pak Sarman sekedar 300.000 kalau nggak salah. Tahun ini justru yang terbanyak sebenarnya. 1.050.000 ditambah 250.000 dari EFC. Ini turun setelah melihat indikasi Indonesia running on the track. Setelah unifikasi tahun 2013, Kongres luar biasa, semuanya selesai. Nah, mudah-mudahan klarifikasi ini tidak untuk mencari menang kalah, tapi meluruskan tentang fakta. Kemudian ada lagi catatan kita. Perjalanan kompetisi kita tahun 2008-2010 yang menempatkan Indonesia terbaik di Asia Tenggara ISL-nya dan nomor 8 di Asia, setelah didera masalah, kemudian beruntun terus declining sampai tahun 2014, sekarang kita menjadi nomor 3, nomor 4 di Asia Tenggara dan nomor 18 di Asia. Tahun 2010 kita sempat di 130 ranking tim nasional kita, kemudian melorot tahun 2011 170, tahun 2013 naik sampai menyentuh sekarang 159. Masa kerja 2 tahun, tadi yang sampaikan Coach Rahmat, sebenarnya adalah kerja keras dari PSSI untuk mencoba rebound dari situasi sulit menjadi situasi yang lebih baik. Klub-klub juga demikian. Kita setelah rezim APBD selesai tahun 2007-2008, klub-klub mencoba mandiri dengan bisnisnya. Kemudian hidup sampai tahun 2010, setelah itu pula didera dualisme. Kemudian rontok lagi bisnisnya sampai dengan tahun 2013. Seluruh sponsor lari, partner lari, karena dualisme, karena PSSI, federasi, dan semua yang menyebabkan trust itu menurun. Sekarang tahun 2014, mulai kembali lagi, dan 2015, menurut saya, ini adalah kerja keras dan hutang seluruh masyarakat sepak bola kepada klub-klub ISL yang telah menggoda masyarakat internasional. QNB, Bank Internasional dari Qatar, menjadi sponsor ISL yang pertama kalinya kita mendapatkan sponsor dari internasional. Nah, trust ini menurut saya kerja keras yang tidak datang tiba-tiba. Dan oleh karenanya saya menganggap pertemuan ini sebagai sebuah bentuk perjalanan di persimpangan. PSSI, Menpora selalu berjalan bersaing, berbeda jalan, tapi kita berharap ke depan selalu ada persimpangan baru, ketemu kembali, duduk dan membicarakan. Dan kita berharap ada solusi untuk sepak bola kita. Makasih Bang Karni. Baik. Intinya Pak Joko minta agar PSSI dan pemerintah jangan seiring bertukar jalan. Kita rehat saja.
Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Saya mau kasih kesempatan Pak Gatot untuk menanggapi kalau ada yang perlu ditanggapi. Tapi to the point kalau bisa. Ya, terima kasih. Baik, akan kami tanggapi beberapa hal. Pertama, pada Pak Fritz Simanjuntak. Panasonic Award ke-18, kategori Host News and Information Talk Show, Karni Ilyas. Kategori Berita, Kabar Petang. Kategori Investigasi dan Majalah Berita, Menyingkap Tabir. Telusur. Kirim kategori Host News Program, Brigita Manohara. Kategori Special Event, Damai Indonesiaku. Kategori Talk Show Berita dan Informasi, Indonesia Lawyers Club. Apa kabar Indonesia Malam? Meja Bundar. Kirim SMS dan Twitter Anda untuk TV One.